kita berdoa. Benar ya Tuhan, bahwa anugerah-Mu betapa mempesona setiap kami. Bahwa anugerah-Mu sungguh besar dan melimpah atas kehidupan kami ya Bapa. Bahkan sampai saat ini Engkau terus memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami sadar itu semua anugerah dan pertolongan-Mu ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami terkagum. Dan kiranya ketika kami terkagum ya Tuhan, kami semakin hari semakin mau melibatkan Engkau. Karena Engkau Allah yang sungguh mempesona kami di dalam anugerah dan kasih-Mu ya Yesus Kristus. Bapa di surga, pada saat ini kami mau merenungkan sabda-Mu. Di dalam kelemahan dan keterbatasan kami, urapi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga firman ini juga Bapa boleh menguatkan, mengingatkan kami agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Di dalam keterbatasan, kelemahan dan kekurangannya, Engkau pakai, Engkau perlengkapi dengan kuasa-Mu yang dahsyat di dalam Roh Kudus. Sehingga hamba-Mu ini dapat menjadi berkat dan kemuliaan hormat bagi Engkau ya Bapa. Berkati waktu kami, berikan kepada kami fokus dan ketenangan. Sehingga kami boleh mendengarkan sabda ini untuk menjadi berkat dan kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelumnya saya mau menyapa kita sekalian. Shalom. Suaranya masih pagi, tentunya kita masih semangat, kita masih energik di pagi hari yang indah ini. Sekali lagi saya mau menyapa kita, Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya, di dalam kendali Tuhan, dalam anugerah, kesehatan, pemeliharaan Tuhan yang cukup dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, kembali lagi kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu berharap kepada anugerah Tuhan. Berharap kepada anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, baik Alkitab fisik maupun Alkitab elektronik dan juga ada di layar videotron kita. Kita membaca dari Mazmur 123 ayat 1 sampai yang keempat. Mazmur 123 ayat 1 sampai keempat. Saya akan membacakan ayat pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 2, kita bergantian sampai ayat yang keempat. LAI memberikan judul perikop, berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Saya mengulangi di dalam ayat yang ketiga secara khusus. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana tema kita pada saat ini adalah berharap kepada anugerah Tuhan. Berbicara tentang berharap kepada anugerah Tuhan merupakan satu sikap perwujudan seseorang yang senantiasa mengharapkan, menantikan, dan menunggu jawabannya Tuhan di dalam permohonan dan doanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur 123 ini adalah menceritakan tentang satu kondisi
di mana pada saat itu pemazmur sedang mengalami penghinaan. Ia sedang diolok-olok, ia sedang diejek, ia sedang dilecehkan, ia sedang direndahkan sedemikian rupa oleh beberapa orang atau sekelompok orang. Alkitab mencatat di sana ada orang-orang yang merasa dirinya aman dan tinggi hati atau angkuh. Orang-orang itu Bapak Ibu berusaha untuk merendahkan, menghina, ataupun mengolok-olok, mengejek daripada pemazmur. Sehingga inilah pergumulan daripada pemazmur bahwa ia sedang di dalam satu tekanan batin, satu pergumulan yang sulit. Ia menaikkan permohonan kepada Tuhan. Sehingga tema kita adalah ia berharap kepada anugerah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa penafsir itu mengatakan di dalam kitab pemazmur ini adalah mengindikasikan bahwa atau menjelaskan dari beberapa penafsir itu, kitab Mazmur 123 adalah menceritakan tentang kembalinya bangsa Israel dari tanah pembuangan di Babilonia yang dipimpin oleh Nehemia. Jadi kalau kita nanti Bapak Ibu membaca di dalam Nehemia, Nehemia adalah seorang yang mempunyai beban, seorang yang mempunyai hati untuk apa? Untuk membangun daripada tembok Yerusalem yang telah runtuh. Jadi beberapa sejarah atau latar belakang yang diungkapkan oleh para penafsir bahwa ini adalah kisah tentang pulangnya bangsa Israel dari tanah pembuangan, yaitu di tanah Babilonia. Nah, saudaraku, ketika Nehemia hendak ingin membangun daripada bangsa Israel atau puing-puing yang telah hancur, itu juga tidak gampang Bapak Ibu. Ada banyak orang-orang yang merongrong, ada banyak orang-orang yang mengejek dan menghina. Sehingga ini adalah ada kaitannya antara Mazmur 123 dengan kisah di dalam Nehemia sebagai latar belakang Mazmur 123 ini. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya bertanya, ada gambarnya ya. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu jikalau kita mungkin dalam pekerjaan atau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dilecehkan, kita diolok-olok, kita dihina, kita direndahkan, kita disepelekan, kita tidak dihargai sedemikian rupa oleh pimpinan pekerjaan kita atau rekan kerja kita atau bahkan keluarga kita. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Pasti sangat tidak nyaman bukan? Dan bukan hanya tidak nyaman, tetapi kita bisa saja marah, tersinggung, dan juga kita merasa tersakiti. Karena kenapa Bapak Ibu? Ada orang-orang yang menyakiti hati kita. Ada orang-orang yang merendahkan kita. Ada orang-orang yang mengolok-olok dan berusaha untuk menjatuhkan kita. Nah, saudaraku, dalam kondisi demikian, kita sebagai manusia, sebagai pribadi anak-anak Tuhan, pasti akan merasa tidak nyaman dan tidak mengenakan. Itulah yang dialami oleh pemazmur pada saat itu. Bahwa ia sedang diolok-olok, dihina oleh sekelompok orang yang merasa dirinya aman. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan penting bagi kita, lalu sikap kita bagaimana? Sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, sebagai anak-anak Tuhan yang telah percaya dan diselamatkan oleh Kristus, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang mesti kita lakukan ketika mungkin kita disakiti, ataupun diolok-olok, ataupun diejek? Apa respon kita? Apakah respon kita membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki? Apakah demikian? Oh tidak Bapak Ibu. Hal yang pertama yang kita bisa lakukan terlebih dahulu dalam kehidupan kita adalah ketika kita dalam satu kondisi yang sulit. Yang pertama adalah mari kita menenangkan diri dengan berseru memohon pertolongan Tuhan. Kita menenangkan diri dan berseru memohon pertolongan Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah mendengar kalimat dari seseorang atau orang yang memiliki konsep cara berpikir bahwa kalau orang itu tersakiti, saya tidak akan segan-segan untuk membalas. Atau mungkin ada orang yang mengatakan bahwa kalau ia menyakiti saya
saya tidak akan segan-segan juga menyakiti lebih dahsyat lagi kepada orang itu. Tapi kalau orang itu lebih baik kepada saya akan jauh lebih baik kepada orang itu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya kalimat-kalimat dari orang-orang di luar sana. Oh Bapak Ibu, sebagian orang hal itu sudah menjadi biasa dan lumrah. Sebagian orang menganggap bahwa kalau orang itu berlaku jahat kepada saya, kalau orang itu menyakiti saya juga berhak untuk membalas. Saya juga berhak untuk bertindak yang sama. Tetapi apakah seperti itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Oh tentu tidak Bapak Ibu. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 itu Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Allah memanggil kita dari sekian juta umat dalam dunia ini untuk boleh percaya kepadanya. Dan kita dipanggil untuk apa? Untuk menjadi berkat. Dan untuk memberkati mereka dan mendoakan mereka yang mungkin menyakiti kita. Karena kenapa Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa dan kita mengimani bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Tuhan akan membuat perhitungan bagi orang-orang yang melakukan menurut kehendak dan juga hikmat daripada Tuhan. Yesus pernah mengatakan Bapak Ibu di dalam suratnya, di dalam Injilnya. Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Oh Bapak Ibu, pasti ini sangat tidak mudah. Saya pun secara pribadi meskipun saya hamba Tuhan, kadang-kadang juga saya bisa terpeleset. Apalagi kita yang masih hidup dalam darah daging, Bapak Ibu, kita terus berjuang di dalam kondisi yang seperti ini. Tentu tidak mudah Bapak Ibu. Hanya dengan pertolongan dan kuasa daripada Allah Roh Kudus yang memampukan kita. Saudara, di dalam kitab Mazmur ini seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kitab Mazmur ini yang mengalami ejekan, penghinaan yang bertubi-tubi, yang mengalami olok-olokan, yang mungkin dihina, direndahkan sedemikian rupa. Oleh siapa? Oleh mereka yang merasa dirinya aman. Oleh siapa? Oleh mereka yang merasa dirinya angkuh. Aman dalam pengertian mungkin mereka sudah memiliki kondisi ekonomi yang cukup mapan. Aman dalam pengertian mungkin mereka telah memiliki kekuasaan yang dahsyat. Aman dalam pengertian mereka memiliki satu jabatan yang kokoh sehingga mereka dengan semena-mena menghina, menyakiti dan juga melukai sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur. Orang-orang ini menghina dan juga melemahkan saya, ya Tuhan. Sekali lagi dalam kondisi tersebut Bapak Ibu, pemazmur datang kepada Tuhan. Pemazmur melayangkan matanya kepada Tuhan. Kalau kita menyaksikan Bapak Ibu di dalam tadi ayat yang pertama berkata, kepadamu aku melayangkan mataku ya Engkau yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Oh saudara, ini mengindikasikan pemazmur ingin menaikkan sebuah doa, harapan. Satu pergumulan, oh Tuhan inilah pergumulanku, ada orang-orang yang menyakiti saya. Ada orang-orang yang membuat saya gundah gulana. Ada orang-orang yang merendahkan saya. Aku melayangkan mataku kepada Engkau yang bertata di dalam kerajaan surga. Saudara, berbicara tentang bertata dalam kerajaan surga mengindikasikan bahwa Allah itu Allah yang maha tahu. Allah itu Allah yang berdaulat. Allah itu Allah yang mengerti. Allah itu Allah yang memperhatikan setiap gerak-gerik anaknya. Sehingga pemazmur tidak membalaskan kondisi demikian. Tetapi dalam pergumulan yang sulit itu, yang hatinya sedang tersakiti, ia memohon dan menyerahkannya di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Apa doanya si pemazmur ini saudara?
Ia berkata di dalam ayat yang ketiga tadi, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Bapak Ibu, berbicara kenyang itu artinya puas ya. Kalau kita makan berarti kenyang artinya puas, cukup. Demikianlah daripada pemazmur yang menggambarkan bahwa kami sudah cukup puas, kami sudah cukup kenyang, kami sudah cukup berlimpah dengan hinaan, cacian, makian, olok-olok dari orang-orang itu ya Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku. Ada 2 kalimat di sana Bapak Ibu pengulangan. Betapa beratnya pergumulan pemazmur ini, dan ia menyerukan, menaikkan permohonan itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin penggambaran hal ini kita bisa melihatnya di dalam Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 3. Di sana ketika Nehemia dan kawan-kawannya hendak membangun tembok Yerusalem, dicatat ada Sanbalat dan juga ada Tobia. Firman Tuhan berkata dalam Nehemia 4. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun tembok, kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-ngolok orang-orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria. Katanya apa? Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbuhan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu Tobia orang Amon itu berkata kepada mereka, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Wow, saudara, penghina sekali bukan kalimat ini? Betapa mematahkan semangat. Sehingga ketika Nehemia dan kawan-kawannya ingin membangun kembali tembok Yerusalem, orang-orang ini, Tobia dan juga Sanbalat beberapa kawannya, menghina, mengejek. Hanya anjing saja menggonggong, pastilah rubuh tembok ini. Wow, mematahkan semangat. Mungkin tadi orang-orang yang bersama dengan Nehemia betapa semangatnya, mereka menjadi lemah. Berkata, aduh Nehemia, kita menghadapi orang-orang yang mencemooh kita dan gak mungkin kita bisa membangun tembok sebesar ini. Tetapi dalam kondisi demikian saudara, Nehemia kembali datang kepada Tuhan. Di dalam ayat selanjutnya berkata, tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Inilah respon Nehemia saudara. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Satu respon yang berbeda kalau orang di zaman sekarang, kalau kamu menyakiti ya saya juga membalas kalau orang di luar sana. Tapi berbeda dengan Nehemia, seorang anak Tuhan dalam penderitaan dan pergumulannya, ketika Tobia dan juga Sanbalat itu mengejeknya, ia berkata, tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Satu sikap yang berbeda yang ia serahkan kepada tangan kuasa Tuhan. Saudara, di dalam perjalanan pelayanan Paulus juga ia mengalami pergumulan yang sulit. Dan tak kalah juga dalam perjalanannya Paulus ia mengalami juga berbagai macam penderitaan. Paulus pernah berkata dalam suratnya, kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, dengan kotoran dari segala sesuatu. Kalau Paulus dimaki, ia tidak membalasnya dengan caci maki. Kalau ia difitnah, ia menjawab dengan penuh keramahan. Satu keteladanan yang Paulus ikuti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Allah kita Yesus Kristus ketika ia menjadi manusia sama dengan kita, hanya ia tidak berdosa. Ketika dalam penderitaannya Tuhan kita Yesus Kristus berkata dalam 1 Petrus ayat 2:23 berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam.
Sekali lagi, kenapa bisa demikian Paulus melakukannya? Karena ia didorong oleh kasih daripada Yesus. Kenapa pemazmur dalam pergumulan ini ia dapat kuat? Karena ia didorong oleh kasih Allah. Meskipun menyakitkan saudara, meskipun itu membuat hati teriris, tapi biarlah Tuhan yang menjawab dan melakukan apa yang sesuai kehendak dan menurut hikmat-Nya. Saudaraku, berbicara tentang hati yang tersakiti, ketika saya masih remaja itu, saya diperlakukan agak sedikit berbeda dengan oma saya atau nenek saya. Yang mana oma saya itu membagi kasih dengan cucu-cucu yang lain. Ia selalu membanding-bandingkan saya dengan cucu-cucu yang lain. Dan ia pernah berkata, kalau Eka tidak bisa diharapkan cucu yang tidak bisa diharapkan. Kalau Eka cucu yang tidak bisa diandalkan. Ia lebih menyayangi dan memberikan kasihnya kepada cucu-cucu yang lain, oma saya itu. Karena cucu-cucu yang lain lahir daripada anak-anak oma saya dari yang pertama, om saya. Sehingga ia lebih kasih. Ada apa-apa yang membelikan dan memberikan baju itu kepada cucu yang lain dibanding saya tidak diberikan. Saat itu saudara, ketika saya masih remaja, saya masih ingat betul. Saya juga merasakan sakit hati dan juga terluka dan bertanya, kenapa mesti ada pembedaan? Bukankah kami ini adalah sama-sama cucu? Tetapi kenapa oma saya ini membeda-bedakan kasihnya kepada yang satu dan berbeda kasihnya kepada saya? Dalam kondisi seperti itu saya hanya bisa sharing kepada mama saya. Dan di dalam nasihat mama saya, ia mengatakan, berdoalah, mintalah kekuatan kepada Tuhan. Oh saudaraku, pada saat itu saya masih remaja dan saya ingat betul, sangat tersakiti dan merasa tidak nyaman. Karena kenapa? Karena dengan jelas yang membagikan baju kepada yang satu, tetapi yang satu tidak ada apa-apa. Oh saudaraku, sangat tidak mengenakan ketika kita mungkin dalam kesakit hatian, hati kita mungkin terlukai, tergores, hati kita mungkin dilukai dan bahkan dihina, sama seperti pemazmur yang mengalami olok-olokan, yang mengalami penghinaan, yang mengalami perendahan dari beberapa orang. Tetapi di dalam semuanya itu pemazmur menaikkan permohonannya, seruannya, kekuatannya kepada Allah Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita saat ini mengalami kondisi seperti yang dialami oleh pemazmur. Mungkin saat ini kita mengalami ada orang yang mengecewakan kita. Ada orang yang membuat hati kita tersakiti. Ada orang yang menghina kita. Ada orang yang mengolok-olok kita. Ada orang yang berusaha menjatuhkan kita. Ada orang yang berusaha menyingkirkan kita. Ada orang yang berusaha mungkin menyudutkan kita. Tetapi di dalam semuanya itu Bapak Ibu, mari kita seperti pemazmur menaikkan permohonan Tuhan. Kita menaikkan doa kepada Tuhan. Tuhan, kuatkanlah aku. Aku tidak mampu membalas Tuhan, karena itu bukan hakku. Engkau sajalah yang dengan pembalasan dan hikmat-Mu yang ajaib itu, Engkau dapat menegur orang-orang yang menyakiti hatiku dengan kasih dan sayang daripada Engkau, ya Tuhan Yesus. Sehingga saudara, ketika mungkin di dalam pekerjaan kita ada orang-orang yang berusaha menyudutkan kita, menjatuhkan kita, ataupun dalam ladang pelayanan ada orang-orang yang membuat kita terlukai, ada orang-orang yang menghina, mengolok-olok. Mari kita tidak membalasnya Bapak Ibu, tetapi mari kita mengasihi mereka, mendoakan mereka, dan agar Tuhan dapat merubah dan menguatkan kita di dalam kasih Yesus Kristus. Mazmur 42 itu berkata Bapak Ibu, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam batinku?
Mari kita berharap kepada Tuhan, sebab Ia adalah penolong dan Allah kita. Sekali lagi Bapak Ibu, secara manusia tidak mudah. Sekali lagi Bapak Ibu, secara naluri kita manusia tidak gampang menerima. Tetapi disitulah ujian kita. Mari kita kuat di dalam kasih Kristus. Mari kita kuat di dalam Roh Kudus. Sehingga kita dapat mengampuni, mengasihi mereka yang mungkin melukai kita. Dan mendoakan agar Tuhan melembutkan hati mereka-mereka yang menyakiti kita. Karena sekali lagi pembalasan adalah haknya Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita perlu lakukan? Yang kedua adalah mari kita menjalani hidup ini atas pimpinan dan kekuatannya Tuhan. Mari kita menjalani hidup ini atas pimpinan dan kekuatannya Tuhan. Bapak Ibu, tentunya kita tidak dapat menahan ataupun menghindari setiap komentar daripada orang lain, bukan? Orang lain bisa saja berpikir atau berprasangka baik positif atau negatif kepada kita. Kita tidak dapat menahan. Orang lain bisa berpendapat positif ataupun negatif tentang kita, kita tidak dapat menahan. Mereka memiliki pendapat dan juga opini sendiri. Tetapi Bapak Ibu, celakanya kalau kita hidup oleh karena pendapat daripada orang yang sangat beragam, banyak dan mungkin subjektif, kita akan bingung. Karena kenapa Bapak Ibu, terlalu banyak pendapat, terlalu banyak opini-opini yang mungkin itu subjektif. Kalau kita menempatkan dan memberikan hati kita terhadap pendapat-pendapat orang lain yang terlalu banyak dan beragam itu, kita mungkin akan menjadi bingung memilah mana yang benar, mana yang kurang benar ataupun tidak cocok. Bapak Ibu, di tengah-tengah kebingungan dan juga di dalam gundah gulananya hati pemazmur, di dalam ejek-ejekan dan juga penderitaan yang ia alami, sekali lagi pemazmur datang kepada Tuhan. Dan ia juga sudah kenyang dengan segala penghinaan, ia sudah mengalami kewalahan dengan segala hal yang ia alami. Sehingga ia mengandalkan Tuhan, ia mau hidupnya dipimpin dan juga ditunjukkan oleh kuasa dan kekuatan daripada Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang kedua pemazmur memberikan satu penggambaran. Di dalam ayat yang kedua itu berkata, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Saudaraku, dalam bagian ini pemazmur memberikan satu penggambaran kehidupan antara kehidupan hamba dan kehidupan sang tuan atau nyonya. Seorang hamba Bapak Ibu tidak memiliki hak untuk mengatur tuannya. Seorang hamba tidak memiliki hak untuk menyuruh daripada tuannya. Seorang hamba tidak memiliki hak untuk apa? Untuk memprotes setiap apa yang diberikan oleh tuannya. Seorang hamba hanya bisa melakukan, ia taat, ia tunduk, ia patuh kepada sang tuannya, yaitu Allah. Inilah yang mau digambarkan oleh sang pemazmur. Ia adalah hamba. Ia tahu bahwa posisinya adalah seorang hamba dan bukan seorang tuan. Ia hanya bisa taat, tunduk dan patuh kepada sang tuannya. Di dalam kondisi yang demikian, pemazmur hanya bisa menaikkan permohonan. Baik permohonan pemazmur itu dijawab atau tidak dijawab oleh sang tuan, tidak menjadi soal. Baik permohonan atau doa-doa yang diminta, dinaikkan oleh pemazmur, direspon atau tidak direspon oleh sang tuan, yaitu Allah, tidak menjadi soal. Bagi pemazmur, yang paling penting dalam kehidupannya adalah ia dapat menikmati dekapan kasih Bapa. Ia dapat menikmati kasih yang menyejukkan hatinya. Kasih yang menggairahkan dirinya. Kasih yang menopang, yang menguatkan, yang menghibur di dalam kehidupannya.
Sehingga bagi pemazmur saudara tidak menjadi soal apakah doanya dijawab atau tidak menjadi masalah. Karena yang terpenting adalah kasih daripada Bapa. Bapa kita adalah Bapa yang maha mengerti. Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil, Allah yang penuh kasih. Bapa yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita saudara, apa yang menjadi keperluan kita. Ia adalah Bapa yang terbaik, yang memberikan menurut kehendak dan juga kuasanya. Di dalam Alkitab itu berkata, jikalau seorang anak meminta roti kepada bapanya dan masakan engkau memberikan ular ataupun kalajengking? Tidak. Bapa di surga itu memberikan yang terbaik. Bapa mengerti dan membimbing kita kepada jalannya yang benar. Di dalam Mazmur 103 ayat 13 sampai 14 itu berkata Bapak Ibu, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita memanggil Tuhan kita Yesus Kristus Bapa. Ia tahu kondisi kita. Seorang hamba tidak bisa mengatur dan juga merengek-rengek terlalu panjang. Yang ia hanya bisa lakukan taat dan tunduk dan menikmati dekapan kasih Bapa. Kasih Bapa lah yang menguatkan setiap kita Bapak Ibu. Kasih Bapa lah yang menuntun dan menghiburkan kita. Sama seperti sebuah lagu yang berkata, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa mengasihi kita. Yesus pernah mengatakan, Bapak Ibu, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia, yaitu ketakutan, dosa, maut itu. Ia telah mengalahkannya Bapak Ibu. Darahnya tercurah di atas kayu salib dan menyediakan mahkota kehidupan bagi kita yang percaya. Sehingga Bapak Ibu segala ketakutan, kekhawatiran, bahkan segala kepahitan, dihina, diejek, diolok-olok, tidak menjadi soal. Karena Kristus telah memberikan yang terbaik bagi kita. Ia telah mengalahkan dunia dan kuatkanlah hatimu. Sehingga Bapak Ibu baik doa-doa kita dijawab atau tidak dijawab, direspon atau tidak direspon, tidak menjadi soal. Yang penting aku adalah bisa menikmati kasih Tuhan yang ajaib. Aku boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Doa-doaku saat ini sudah bertahun-tahun pun belum dijawab Tuhan, tidak menjadi soal. Yang penting kasih-Mu itu yang menguatkanku. Kasih-Mu itu mendekap kepadaku. Kasih-Mu itu ya Tuhan memberikan aku damai sejahtera. Amin saudara. Sehingga sekalipun mungkin Bapak Ibu ada orang-orang yang sudah lama terbaring sakit, tidak menjadi soal sakitnya sembuh atau tidak sembuh, tidak menjadi soal. Tetapi ia boleh menikmati dekapan kasih Bapa. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikianlah kasih Tuhan itu menyayangi kita, menguatkan setiap kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu di dalam ketakutan kita, kekhawatiran kita, penghinaan ataupun olok-olok dari orang-orang di luar sana ataupun di dalam lingkup pekerjaan pelayanan kita, kita tidak menjadi tawar hati, kita tidak menjadi aduh aku tersinggung lagi. Karena kenapa? Kristus telah memberikan teladan.
Sehingga ketika kita melayani, ketika kita bekerja tidak menjadi soal. Karena kenapa? Yang menguatkan aku kasih Bapa. Yang menguatkan aku kasih Bapa. Ketika di dalam segala ketakutan, pergumulan, persoalan, dihina, diolok-olok, diejek, mari kita meletakkan semuanya itu, mempercayakan itu seutuhnya di dalam tangan kuasa Bapa. Sehingga ketika kita menjalani gelombang kehidupan yang tidak baik, ataupun kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak, naik turun, tidak menjadi soal. Karena kasih Kristus yang menguatkan kita. Karena damai itu ditaruh di dalam hati kita. Sehingga dimanapun apapun kondisi kita. Bukan manusia yang menguatkan kita. Bukan karena ada THR atau ada gaji yang menguatkan kita. Tapi karena kasih dekapan Kristus itu yang menyejukkan dan menopang setiap kita. Biarlah firman yang singkat ini Bapak Ibu menolong kita. Bahwa berharap kepada anugerah Tuhan, mari kita menikmati dekapan kasih Bapa. Dekapan kasih yang menyejukkan hati dan yang menenangkan jiwa dan batin kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sadar bahwa dalam menjalani kehidupan ini tidaklah mudah. Bahkan Bapa, ada mungkin orang-orang yang bisa saja menghina, mengolok-olok kami, mengejek kami, menjatuhkan kami. Secara manusia mungkin Tuhan kami tidak mampu. Dan secara naluriah manusia mungkin kami bertindak untuk membalas. Tetapi kami belajar dari sabdamu ya Bapa. Bahwa pembalasan itu adalah hakmu. Maka daripada itu ya Bapa, kuatkan kami di dalam menjalani hari-hari kami yang tidak mudah ini ya Bapa. Sehingga yang menguatkan kami dekapan dari kasih Bapa, yaitu Yesus Kristus. Kuatkan jemaatmu pada saat ini. Di dalam segala kondisi kehidupan yang mereka alami. Engkau pimpin, engkau urapi, engkau tolong. Sehingga mereka boleh kuat mengalami damai sejahtera dan penyertaan daripada Engkau ya Bapa Surgawi. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.